Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid Prasetyo, saya bisa dipanggil Farid dengan NIM 2105012212225 beserta mata kuliah Internet of Things. Di sini saya akan membuat video mengenai cara pembuatan monitor cuaca berupa sensor hujan yang kita bisa gunakan pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung aja untuk ke proses pembuatannya. Oke, pada rangkaian yang kita gunakan, kita menggunakan alat dan bahan diantaranya yaitu satu ini breadboard atau whiteboard, kemudian ini ada microcontroller. Kita menggunakan microcontroller ESP8266 dan terintegrasi dengan WiFi. Kemudian ada kabel USB untuk kita sambungkan ke power supply atau juga kita untuk mengupload program ke dalam microcontrollernya. Kemudian ada sensor hujan yang kita gunakan. Kemudian ini ada MH sensor series yang nanti kita hubungkan ke dalam sensor hujan ini. Kemudian ada kabel jumper female to female, kemudian ada kabel jumper male to male. Berikut merupakan rangkaian yang kita gunakan pada rangkaian monitor cuaca sensor hujan pada kali ini. Selanjutnya kita rangkai alat yang kita gunakan. Kita mula-mula pasangkan microcontroller yang kita gunakan pada whiteboard. Saya pasangkan. Kemudian kita sambungkan MH sensor series kepada kabel jumper female to female. Kemudian kita sambungkan ke modul sensor hujannya. Setelah itu pasangkan MH sensornya ke whiteboard. Dan pasangkan kabel jumper. Di sini pasangkan A0 ke A0. Kemudian VCC ke V3, dan GND ke G. Oke, rangkaiannya sudah berhasil dibuat. Oke, setelah kita men-setting alat dan bahan yang kita gunakan untuk rangkaian monitor cuaca berupa sensor hujan ini, selanjutnya kita men-setup untuk cloud yang kita gunakan. Pertama-tama kita masuk ke web link console. Oke, setelah masuk pada tab link console ini, kita bisa membuat new device atau
kita bisa langsung memilih device yang sudah kita gunakan. Di sini kan saya sudah membuat device-nya, itu berupa sensor hujan, bisa diklik. Nah, di sini apa namanya? Sini adalah berupa monitor yang kita gunakan pada sensor hujan ini nantinya. Untuk kita juga bisa mengedit dengan cara klik edit dashboard. Nah, di sini kita bisa ngedit dengan menambah, ketika kita mau menambah sensor yang lain atau menambah objek-objek yang lain, seperti LED bisa, range gauge bisa, kita bisa di sini. Setelah kita mengedit atau kita merubah ini, kemudian kita save dan apply. Nah, kita bisa langsung. Nah, di sini ada define blink template ID, define blink template name, itu yang kita nantinya kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam program yang kita gunakan nantinya. Oke, karena dirasa sudah cukup, untuk settingnya sudah cukup, save apply. Oke, karena ini belum disambungkan ke program dan pada microcontrollernya, sehingga di sini masih nilainya masih 1, belum ada perubahan atau yang lainnya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat program untuk sensor hujan ini. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat program yang akan digunakan pada sensor hujan berikut merupakan program yang kita gunakan pada sensor hujan pada kali ini. Nanti di sini ada define blink template, ini mengacu pada cloud yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan blink. Terus template namanya monitor cuaca, kita monitor cuaca menggunakan sensor hujan. Kemudian include ESP8266 WiFi, itu kita mengacu pada microcontroller yang kita gunakan. Kemudian chart out itu merupakan token yang ada pada clock yang kita gunakan. Kemudian SSD itu nama WiFi yang kita gunakan atau hotspot yang kita gunakan. Kemudian ada passwordnya kita cantumkan juga. Terus di sini ada void setup dan void loop. Di sini void loop untuk merun dari blinknya dan waktunya. Kemudian untuk void setup itu kita men-setting dari clock yang kita gunakan. Setelah itu, setelah dirasa sudah cukup dari programnya, kemudian kita bisa verify untuk menentukan apakah program itu ada yang error atau tidak. Karena pada output atau comment error yang ada pada di bawah Arduino ini tidak ada error yang terdapat pada program tersebut, selanjutnya kita bisa langsung ke upload program tersebut ke dalam microcontrollernya. Oke, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oh ya, jangan lupa untuk microcontrollernya kita sambungkan ke dalam laptop menggunakan port yang sudah disesuaikan dengan ini, yang ada COM3, COM6 atau COM4. Saya menggunakan COM3 yaitu micro USB. Karena proses upload sudah selesai, kita bisa langsung copot micro USB dari microcontroller yang digunakan.
Setelah kita men-setup alatnya dan kemudian kita sudah mengupload program yang kita buat ke dalam microcontroller yang kita gunakan ke dalam rangkaian, kemudian kita bisa mencoba atau kita mengetes apakah alat yang kita gunakan itu bisa berjalan atau tidak dengan cara meneteskan air pada sensor hujan tersebut. Pertama-tama sebelum kita mengetes, kita pastikan dulu sehingga alatnya bisa berjalan. Yuk kita sambungkan. Oke, dengan ditanyanya lampu indikator pada ini sudah nyala, berarti rangkaian tersebut sudah tersambung dengan sumber listrik. Untuk pengetesannya kita bisa meneteskan air. Kita bisa meneteskan air pada sensor hujan ini dengan sedikit-sedikit saja. Kemudian kita cek pada cloud yang kita gunakan apakah dia berjalan atau tidak. Oke, dapat dilihat bahwa pada monitor tersebut angkanya bertambah daripada sebelumnya, yang pada sebelumnya masih ada angka 1. Pada saat ini ketika modul atau sensor hujan ini kita tetesi dengan air, maka nilainya akan bertambah. Karena nilai pada monitor itu sudah bertambah dan itu menandakan bahwa alat yang kita gunakan dapat berjalan, sehingga rangkaian atau alat yang kita buat pada awal tadi dengan beberapa rangkaian sebelumnya bisa kita gunakan pada lingkungan luar atau kita gunakan untuk mendeteksi hujan secara langsung.